Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaruh pemasaran melalui media sosial dan keterlibatan konsumen terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet rekening. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Widi Amalia, dan teman saya ada Fasya Hauna dan Raihan Fahmi. Berikut penelitian kami, yaitu kami menggunakan scarlet whitening, di mana scarlet whitening ini merupakan produk lokal perawatan kecantikan kulit dan wajah. Berikut adalah latar belakang. Industri kosmetik perawatan kecantikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar 9,39%. Faktanya, melalui gambar di samping dapat dilihat bahwa penggunaan sosial media di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, dan sebanyak 76% masyarakat Indonesia menggunakan sosial media. Karena itu kami akan mengambil judul, yaitu pengaruh pemasaran melalui media sosial dan keterlibatan konsumen terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet whitening. Adapun rumusan masalah yang kami bahas, yaitu bagaimana pengaruh pemasaran melalui media sosial terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet whitening. Yang kedua, bagaimana pengaruh keterlibatan konsumen terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet whitening. Dan yang ketiga, itu bagaimana pengaruh pemasaran melalui media sosial dan keterlibatan konsumen terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet whitening. Adapun tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh dari pemasaran melalui media sosial terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet whitening. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari keterlibatan konsumen terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet whitening. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui pengaruh dari pemasaran melalui media sosial dan konsumen terhadap niat beli konsumen pada produk scarlet whitening. Adapun manfaat penelitian kami, yaitu bagi peneliti dan pembaca, dapat memberikan ilmu dan pengetahuan yang baru, dan bagi perusahaan melalui penelitian ini, khususnya pada perusahaan scarlet whitening, dapat menerima manfaat seperti menjadikan penelitian ini sebagai referensi. Next akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori-teori terkait penelitian. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan dan salah satu cara untuk membuat, memberitahukan, mengkomunikasikan segala sesuatu yang memiliki value bagi klien, mitra kerja maupun halayak umum. Boleh next. Selanjutnya ada media sosial dan pemasaran jejaring media sosial. Dalam penelitian Michael Dewing yang berjudul Social Media and Introduction 2012, Dewing mendefinisikan media sosial sebagai layanan dari berbagai aplikasi online atau internet yang biasa dikenal dengan Web 2.0, seperti blog, Wikipedia, situs jejaring sosial yang memungkinkan pengusaha berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Boleh di next. Niat beli konsumen. Kotler dan Kettler tahun 2009 menyatakan bahwa niat beli konsumen merupakan suatu tindakan konsumen yang dimana konsumen memiliki gairah untuk memiliki atau membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan tindakan-tindakan yang pernah mereka alami dalam mengkonsumsi, memilih maupun menggunakan sebuah produk atau jasa. Next. Selanjutnya ada keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen merupakan salah satu faktor yang mendorong niat beli konsumen. Yu et al. Tahun 2015 menjelaskan bahwa keterlibatan konsumen berasal dari sikap kognitif, perasaan emosional, dan kehadiran fisik konsumen dalam pengenalannya akan layanan yang ada. Berarti next. Ini ada kerangka penelitian dari kami, yaitu pemasaran jejaring media sosial ada di X1, keterlibatan konsumen X2, niat beli konsumen di Y. Ini kami mendapatkan sumber dari Rudianto tahun 2015. Next, ini ada hipotesis H1, pemasaran jejaring sosial mempengaruhi niat beli konsumen. H2-nya, pemasaran jejaring sosial mempengaruhi keterlibatan konsumen. H3, keterlibatan konsumen mempengaruhi niat beli konsumen. H4, keterlibatan konsumen memediasi hubungan antara pemasaran jejaring sosial dan niat beli konsumen. Next, ini penelitian terdahulu kami. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitiannya. Di sini kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang menyebarkan kuesioner secara online. Next. Untuk operasional variabel ini sendiri, variabel X1 di sini melambangkan pemasaran jejaring sosial, X2 keterlibatan konsumen, dan variabel Y niat beli konsumen. Next. Berikut adalah operasional variabel kami. Nah, untuk skala pengukurannya di sini kami menggunakan skala ordinal, di mana kami menggunakan skor yaitu 1 sampai dengan 5 untuk mengukur suatu sikap atau opini seseorang. Next.
Populasi di sini kami menggunakan populasinya itu adalah digunakan penelitiannya adalah masyarakat yang sudah menggunakan produk scarlet whitening. Sedangkan untuk sampelnya sendiri, kami menggunakan teknik non-probabilitas sampling dan metode pervasive sampling, di mana penelitian ini diambil minimal sampelnya ada 60 responden, sedangkan kami mendapatkan 67 responden. Dengan kriteria sebagai berikut, yang satu ada masyarakat yang sudah pernah menggunakan produk scarlet whitening, dan kedua mengetahui scarlet whitening, dan yang ketiga bersedia menjadi responden penelitian. Next. Nah, teknik pengumpulan datanya itu studi kepustakaan dan kuesioner. Next. Olah datanya sendiri kami menggunakan metode CFA, Confirmatory Factor Analysis, dengan menggunakan Smart PLS, di mana CFA ini digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi secara empiris model pengukuran sebuah atau beberapa konstruk. Next. Pertama di sini ada first order CFA-nya sendiri, di mana kami mengacu pada faktor loading yang nilainya di bawah 0,70. Jika diperhatikan di sini variabelnya 1 itu nilainya 0,6 yang dinyatakan berarti di bawah 0,7, sehingga kami harus menghilangkan variabelnya 1. Next. Untuk PET coefficient yang pertama sendiri ini dari ini menggambarkan bahwa jika keterlibatan konsumen meningkat 1 satuan unit, maka niat beli konsumen akan meningkat sebesar 21,9%. Yang kedua, jika pemasaran jejaring sosial meningkat 1 satuan unit, maka keterlibatan konsumen akan meningkat 60% dan niat beli konsumen akan meningkat sebesar 66,7%. Next. Nah, di sini ada second order dari CFA sendiri, di mana kita bisa lihat ya satunya sudah hilang dan menandakan bahwa semua variabel di sini telah valid. Next. Nah, PET coefficient yang kedua ini menandakan bahwa yang pertama, jika keterlibatan konsumen meningkat 1 satuan unit, maka niat beli konsumen akan meningkat sebesar 28,7%. Nah, yang kedua, jika pemasaran jejaring sosial meningkat 1 satuan unit, maka keterlibatan konsumen akan meningkat 60,1%, dan niat beli konsumen akan meningkat sebesar 60%. Next slide. Nah, di sini ada konstruk reliability dan validity. Jadi, di sini itu sebelum kita melakukan uji metode yang tadi itu, kita harus menguji dulu apakah sebenarnya data yang kami peroleh itu valid atau tidak. Nah, di sini konstruk reliability ini menandakan bahwa ternyata data yang kita dapat itu telah reliable. Next slide. Kami juga melakukan discriminative validity. Discriminative validity yang menandakan di sini itu bahwa data yang kami ambil ternyata valid. Next slide. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan metode yang kita gunakan, yaitu metode CFA, penelitian yang kita gunakan, dapat diketahui bahwa pemasaran jejaring sosial dan keterlibatan konsumen memiliki pengaruh terhadap niat beli konsumen. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.